Jumpa lagi dalam Santai Bareng Yuk. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2020. Teman-teman, kita sama-sama hari ini akan merenungkan sebuah tema dengan judul Orang Kristen yang Visioner. Kita hari ini sama-sama belajar dari sebuah tokoh, yaitu Nuh. Teman-teman, semuanya untuk menjadi seorang yang besar kita tuh harus memiliki visi. Teman-teman, kita juga harus bisa merumuskan cita-cita dan harapan sambil melihat apa yang terjadi di masa depan. Ngomong-ngomong soal visi, tahu nggak visi itu apa, teman-teman? Visi adalah cara pandang yang jauh ke depan. Jika kita nggak memiliki visi, maka kita seperti berjalan dalam kegelapan. Tak tentu arah, jangan-jangan kita hanya berputar-putar di situ aja. Lalu muncul pertanyaan, teman-teman, bagaimana kalau saya ketika berjalan malah melenceng ke kiri atau ke kanan? Gak masalah sih teman-teman, asalkan kita bisa kembali lagi ke jalur visi yang sudah menuntun langkah kita. Nah, Nabi Nuh, teman-teman, adalah tokoh pertama dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya sebuah visi. Nuh tidak hidup mudah, teman-teman, tapi dalam visinya dia menghadapi kendala. Mari kita sama-sama baca kisahnya dalam Kejadian 6 ayat 14 sampai dengan 20. Kita sama-sama buka dari Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai dengan 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya, haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Nah teman-teman, bagaimana sih cara Nuh ketika dia berjalan dalam visinya? Pertama-tama teman-teman, dia itu sabar loh dan tekun dalam menghadapi kehidupannya yang begitu panjang. Alkitab mencatat umurnya saat itu mendekati 600 tahun, teman-teman. Ayahnya Lamek telah meninggal, dan 5 tahun kemudian kakeknya Metusalah meninggal di usia 969. Dan itu adalah usia terpanjang dalam catatan Alkitab. Kedua, teman-teman, Nuh hidup tanpa celah. Walau sekelilingnya kehidupannya kacau, para Nefi melakukan kekerasan, tetapi Nabi Nuh dan istrinya berhasil mendidik anak-anaknya, menomorsatukan Allah yang benar dalam kehidupan mereka. Bahkan teman-teman, Nuh itu berani banget loh memperingatkan sekelilingnya mengenai hukuman yang mereka akan dapatkan. Dan yang ketiga teman-teman, Nabi Nuh itu taat kepada panduan Allah, bahkan sampai rinciannya pun ia ikuti. Gak bergeser setitik pun, dan dia diminta membuat bahtera dan mengikuti ukuran dan bentuk yang diperintahkan oleh Allah. Dan yang keempat teman-teman, Nuh itu bertahan dan tetap bekerja walau ia dicela. Dianggap bodoh mengerjakan bahtera selama puluhan tahun. Bahtera tanpa haluan dan buritan, gak jelas mana bagian depannya, seperti kotak besar teman-teman. Di sini Nuh ditugaskan untuk mengumpulkan segala binatang, mengatur rapi semua binatang tersebut serta makanannya bagi binatang-binatang itu maupun bagi mereka, dan mengangkat barang-barang mereka sendiri dalam bahtera. Sementara itu istrinya Nuh teman-teman serta istri dari Sem, Ham, dan Yafet sibuk menata bahtera itu menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Lalu bagaimana dengan orang-orang di sekitarnya teman-teman saat menyaksikan binatang masuk tertib ke bahtera? Tidakkah mereka percaya apa yang diingatkan oleh Nuh sebelumnya?
Teman-teman, itulah gambaran orang yang tidak bisa melihat tanda-tanda zaman. Pandangan mereka tuh cuma pendek aja teman-teman, nggak bisa melihat jauh ke depan. Akhirnya mereka terjebak dalam hujan yang terus-menerus, dan akhirnya air bah itu datang, dan bencana nggak terelakkan. Teman-teman semuanya, sesungguhnya banyak banget kesempatan di mana Allah mengajak kita. Allah menuntun kita untuk melihat jauh ke depan. Kita harus memiliki visi sesuai dengan cara pandang Allah. Dan jika kita terus mengikutinya teman-teman, maka hidupmu dan hidupku akan selamat dari berbagai bentuk air bah di zaman modern ini. Tuhan memberkati kita semua.